Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andang Pazri, SDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Strategik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Randa Satria Wijaya dengan NIM P2C225058, mahasiswa Magister Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Strategi Pengembangan Bisnis Jasa Fotografi Profesional pada Rainframe Photo Studio melalui analisis situasi dengan metode SWOT. Adapun bisnis yang saya jalankan, saya beri nama yaitu Rainframe Photo Studio, di mana menggabungkan nama saya sendiri yaitu Randa dan frame yang artinya bingkai, yaitu sebagai identitas brand fotografi yang profesional dan mudah diingat oleh orang lain. Adapun visi dari bisnis saya ini yaitu menjadi studio fotografi profesional yang inovatif, kreatif, dan terpercaya dalam menyediakan layanan visual berkualitas tinggi. Adapun misinya diantaranya yang pertama yaitu menyediakan layanan fotografi profesional berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu mengembangkan SDM kompeten dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya menerapkan strategi pemasaran digital yang adaptif, mengelola keuangan secara sehat dan efisien, kemudian memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, serta mengedepankan inovasi dalam fotografi dan editing. Adapun deskripsi bisnis Rainframe Photo Studio yaitu di mana jenis usaha ini termasuk jasa fotografi profesional, yaitu sektor ekonomi kreatif, meliputi yang pertama fotografi studio yaitu wisuda, keluarga, personal branding, selanjutnya fotografi produk yaitu UMKM dan bisnis online. Kemudian ada fotografi event, yaitu seminar, ulang tahun, gathering, kemudian wedding dan pre-wedding. Dan terakhir yaitu konten visual, digital, dan editing profesional. Yang kedua yaitu berkaitan dengan lokasi usahanya, yaitu terletak di pusat kota Jambi yang berarea strategis, di mana ini bisa dengan mudah diakses dan dekat dengan pasar potensial. Kemudian trafiknya tinggi, yaitu peluang pelanggan begitu besar, kemudian mendukung kolaborasi dengan UMKM dan event organizer. Adapun keunggulan utama dari bisnis ini dibanding kompetitor lain yaitu menyediakan kualitas foto profesional dan kreatif, kemudian pelayanan cepat dan responsif, harga kompetitif yaitu bisa bersaing dengan bisnis lain, dan paket fleksibel itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian terakhir itu didukung dengan teknologi dan peralatan modern. Slide selanjutnya itu berkaitan dengan analisis situasi, yaitu lingkungan, konsumen, dan pesaing Rainframe Photo Studio. Perlu kita ketahui yaitu analisis situasi bisnis ini bertujuan sebagai proses memahami kondisi sebuah bisnis secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Adapun berkaitan dengan bisnis Rainframe Photo Studio ini, yang pertama lingkungan industri, di mana sektor ekonomi kreatif yang tumbuh stabil berkat kebutuhan konten visual di media sosial seperti Instagram, TikTok. Kemudian yang kedua yaitu perilaku konsumen. Pelanggan kini mengutamakan kemudahan pemesanan online, menilai kualitas melalui portofolio digital, dan menuntut hasil yang cepat serta kreatif. Yang ketiga itu pesaing, di mana memiliki ekosistem digital yang matang, kemudian variasi paket harga, dan efisiensi waktu produksi yang tinggi. Slide selanjutnya itu berkaitan dengan analisis situasi dengan metode SWOT, Rainframe Photo Studio. Di mana bisnis saya kali ini itu menggunakan metode SWOT sebagai analisis situasi. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yang merupakan faktor internal yang menjadi keunggulan kompetitif Rainframe Photo Studio, di mana kekuatannya yang pertama yaitu kualitas layanan profesional. Hasil foto berkualitas tinggi dengan lighting, kemudian komposisi dan editing profesional.
Yang kedua yaitu SDM kompeten dan service oriented, di mana tim ahli fotografi dan fokus pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu lokasi strategis, yaitu berada di pusat kota Jambi, di mana akses mudah dan dekat dengan pasar potensial. Yang keempat yaitu target pasar jelas, di mana bisa menjangkau personal, UMKM, perusahaan, wedding, dan komunitas. Yang kelima yaitu marketing digital adaptif, yaitu aktif di Instagram, TikTok, dan platform digital lainnya. Yang keenam yaitu harga fleksibel dan kompetitif, di mana kombinasi cost, market, dan value based pricing. Yang terakhir yaitu branding personal kuat, di mana Runframe membangun kepercayaan dengan identitas yang unik dibanding dengan bisnis yang lain. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan weakness atau kelemahan Runframe Photo Studio, di mana merupakan faktor internal yang berpotensi menghambat pertumbuhan. Yang pertama yaitu modal awal dan investasi peralatan tinggi. Perlu diketahui bahwa industri fotografi ini membutuhkan investasi kamera, lensa, lighting, backdrop, serta komputer editing dengan spesifikasi tinggi. Kemudian ketergantungan pada SDM inti. Jika fotografer utama berhalangan, kapasitas operasional bisa terganggu. Selanjutnya itu skala usaha masih berkembang, di mana sebagai studio yang sedang berkembang, brand awareness belum sekuat kompetitor lama. Kemudian promosi masih dominan digital jika tidak diimbangi promosi offline atau relasi strategis jangka panjang, potensi pasar tertentu bisa belum tergarap maksimal. Kemudian terakhir yaitu ketergantungan pada tren visual. Uh, Industri fotografi sangat dinamis. Jika tidak mengikuti tren, maka brand dapat terlihat ketinggalan. Slide selanjutnya itu berkaitan dengan opportunities, yaitu peluang, di mana berasal dari lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan. Adapun peluang pada Runframe Photo Studio diantaranya yang pertama, pertumbuhan ekonomi kreatif, di mana menurut laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, subsektor fotografi menunjukkan pertumbuhan stabil seiring digitalisasi. Yang kedua yaitu meningkatnya kebutuhan konten digital. Perkembangan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook mendorong kebutuhan visual berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan UMKM dan marketplace. Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia meningkatkan permintaan foto produk profesional. Kemudian yang keempat yaitu event tahunan berulang seperti wisuda, pernikahan, gathering perusahaan, seminar, dan event komunitas menciptakan permintaan yang bersifat recurring. Kemudian yang terakhir yaitu tren personal branding, di mana profesional dan bisnis semakin membutuhkan foto, profil, dan konten visual untuk membangun citra diri. Adapun selanjutnya berkaitan dengan threats atau ancaman, di mana faktor eksternal yang berpotensi menghambat keberlanjutan usaha. Adapun ancaman Runframe Photo Studio ini diantaranya yang pertama itu persaingan ketat, di mana banyak studio foto konvensional dan fotografer freelance menawarkan harga yang lebih murah. Kemudian perkembangan kamera smartphone, di mana teknologi kamera ponsel semakin canggih sehingga sebagian masyarakat merasa tidak perlu menggunakan jasa studio. Kemudian perubahan tren cepat, gaya editing, tone warna, dan konsep visual cepat berubah sehingga memerlukan inovasi berkelanjutan. Kemudian yang keempat, sensitivitas harga pasar, di mana segmen mahasiswa dan UMKM cukup sensitif terhadap kenaikan harga. Dan terakhir yaitu resiko ekonomi makro, di mana jika terjadi perhambatan ekonomi, pengeluaran untuk jasa fotografi bisa dikategorikan sebagai pengeluaran sekunder. Selanjutnya berkaitan dengan strategi pemasaran atau yang dikenal dengan STP, yaitu segmentasi, target pasar, dan posisi merek. Strategi pemasaran itu merupakan rencana atau cara yang disusun untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa agar menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Adapun yang pertama yaitu segmentasi atau segmentation, di mana geografis dalam usaha Runframe Studio foto ini yaitu yang pertama geografis masyarakat perkotaan dan pinggiran kota Jambi.
Yang kedua berkaitan demografis yaitu usia 17 sampai 45 tahun, kemudian pendapatan menengah ke atas. Kemudian berkaitan dengan psikografis yaitu individu yang sadar, estetika, dan aktif di media sosial. Yang kedua yaitu target pasar atau targeting, yaitu menggunakan differentiated targeting untuk melayani pelanggan personal seperti wisuda atau keluarga, kemudian UMKM, foto produk, hingga instansi dan perusahaan. Yang ketiga itu posisi merek atau positioning, yaitu memposisikan diri sebagai studio profesional yang menawarkan kualitas visual tinggi dengan pelayanan responsif dan harga kompetitif. Slide selanjutnya berkaitan dengan perencanaan atau planning dan implementasi, yaitu pelaksanaan di mana merupakan dua tahap penting dalam menjalankan suatu kegiatan atau strategi. Adapun Rainframe Photo Studio ini menggunakan marketing mix 4P. Perlu diketahui bahwa perencanaannya itu bagaimana proses menyusun rencana sebelum melakukan suatu usaha. Kemudian terkait dengan implementasi itu proses dalam menjalankan usaha atau menerapkan rencana tersebut. Adapun marketing mix 4P pada Rainframe Photo Studio yang pertama yaitu produk, yaitu berupa layanan fotografi studio, produk UMKM, event, hingga wedding dengan standar editing profesional. Kemudian price berkaitan dengan harga, yaitu strategi harga berbasis nilai dan pasar. Contohnya yaitu foto studio mulai 100.000, kemudian paket pre-wedding mulai 1.500.000. Kemudian yang ketiga yaitu place atau tempat lokasi fisik di jalan raya utama pusat kota Jambi serta saluran digital seperti WhatsApp, Instagram, TikTok. Dan kemudian yang terakhir yaitu promotion, yaitu promosi integritas pemasaran digital, DS, kemudian konten behind the scene, kemudian promo paket wisuda, dan kolaborasi dengan wedding organizer atau kampus. Slide selanjutnya berkaitan dengan strategi lanjutan dan pengembangan, di mana adalah rencana untuk membawa bisnis ke tahap berikutnya agar terus tumbuh dan berkembang setelah berjalan. Adapun strategi lanjutan dan pengembangan pada Rainframe Photo Studio ini diantaranya yang pertama itu pemasaran berbasis nilai, yaitu membangun kepercayaan melalui personal branding pemilik dan menjaga konsistensi estetika visual. Kemudian yang kedua yaitu inovasi produk, terus memperbarui teknik penyuntingan digital dan mempelajari tren visual terbaru untuk memenuhi selera pasar yang dinamis. Yang terakhir yaitu manajemen hubungan pelanggan, yaitu CRM, yaitu implementasi kartu loyalitas gratis 1 sesi setelah 5 kali foto dan voucher ulang tahun untuk meningkatkan retensi pelanggan. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi dan pengukuran kinerja, di mana proses menilai dan mengukur seberapa baik bisnis berjalan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Tujuannya itu mengetahui apakah bisnis ini berhasil atau tidak, kemudian melihat apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki, kemudian menjadi dasar untuk pengambilan keputusan ke depan. Adapun evaluasi dan pengukuran kinerja pada Rainframe Photo Studio ini yaitu dengan melakukan audit pemasaran, yaitu proses menilai secara menyeluruh semua aktivitas pemasaran dalam sebuah bisnis. Adapun audit pemasaran yang dilakukan di Rainframe Photo Studio ini yaitu meninjau efektivitas iklan berbayar, Facebook, Instagram, kemudian dan jangkauan portofolio digital secara berkala. Adapun indikator keberhasilannya yaitu tingkat kepuasan pelanggan melalui layanan yang responsif dan tepat waktu. Selanjutnya, stabilitas arus kas dan efisiensi biaya operasional melalui laporan keuangan rutin. Dan terakhir yaitu pertumbuhan jumlah walk-in customer dan klien tetap dari sektor UMKM.
Slide selanjutnya yaitu berkaitan dengan kesimpulan strategis Run Frame Photo Studio. Run Frame Photo Studio ini memiliki potensi pertumbuhan yang kuat di pusat kota Jambi dengan memanfaatkan momentum tingginya kebutuhan konten visual digital di media sosial dan sektor UMKM. Meskipun menghadapi tantangan berupa investasi alat yang tinggi dan persaingan ketat dari fotografer freelance maupun teknologi smartphone, bisnis ini memiliki fondasi kokoh pada aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu keunggulan kompetitif, yaitu kombinasi antara kualitas layanan profesional, SDM yang kompeten, lokasi strategis, dan strategi harga yang fleksibel, yaitu berbasis nilai dan pasar. Kemudian yang kedua yaitu fokus pasar, target pelanggan yang jelas, mencakup segmen personal, wisuda, dan wedding, kemudian pelaku bisnis, produk UMKM, hingga instansi perusahaan. Yang ketiga yaitu strategi keberlanjutan, yaitu fokus pada inovasi berkelanjutan dalam teknik editing, pemanfaatan pemasaran digital yang adaptif, Instagram, TikTok, serta penguatan loyalitas pelanggan melalui program CRM. Adapun inti strategi ini yaitu untuk mempertahankan keberlanjutan usaha, Runframe harus terus melakukan audit pemasaran berkala dan menjaga efisiensi operasional guna menghadapi sensitivitas harga pasar dan perubahan tren visual yang sangat dinamis. Demikianlah presentasi tugas saya hari ini. Semoga Bapak berkenan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.